Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan bidang studi pendidikan matematika dengan NIM 22660363. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMAK Kolese Santo Yusuf Malang dengan materi peluang. Selamat menyaksikan dan tetap bersemangat. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan duduk. Oke, semuanya, kita hari ini mau belajar matematika ya. Bener kan matematika? Ya. Kita lanjutkan materi yang sebelumnya tentang materi peluang. Tapi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Saya minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Nathan, maju ke depan ya. Oke. Sini sebelah saya. Semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa ini saya pimpin secara Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat hadir di sekolah ini untuk melakukan pembelajaran. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini dapat menjadi berkah bagi kami masing-masing dalam memuliakan nama-Mu. Semoga pembelajaran ini dapat dilakukan dengan baik, lancar, sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan seluruhnya seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita. Silakan disiapkan peralatan masing-masing. LKPD-nya dikeluarkan, bahan ajarnya juga dikeluarkan, dan alat tulisnya juga dikeluarkan. Yang bawa laptop bisa akses pakai laptop ya, mau pakai HP juga boleh. Sudah siap pembelajarannya? Alat belajarnya sudah. Saya mau tanya sekretarisnya siapa? Sekretarisnya? Oh, Nathan juga. Hari ini masuk semua? Masuk. Masuk semua? Ada yang nggak masuk? Oke. Baik, kalau begitu. Nah, oke, tadi kita sudah berdoa, kemudian alat belajarnya sudah disiapkan ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa nih? Tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian harus bisa mendefinisikan konsep peluang kejadian majemuk saling bebas. Jadi yang hari ini kita akan belajar yang saling bebas. Yang pertemuan sebelumnya kita sudah belajar yang saling lepas. Dari satu percobaan acak. Yang kedua, menentukan peluang kejadian majemuk yang saling bebas. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk atau saling bebas. Jadi kita akan belajar hari ini intinya tentang saling bebas. Oke, ingat kembali pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi kita sudah membahas tentang peluang. Masih ingat nggak? Yakin? Oke, enggak, yakin ya. Kita bahas lagi. Jadi peluang itu saya baca ya, jika satu kejadian A dapat terjadi dengan N acara dari keseluruhan NS, kejadiannya apa? Yang kita maksudkan adalah N A, yang keseluruhan adalah NS semuanya. Cara pada ruang sampel itu yang kesemuanya, maka peluang dari kejadian A adalah peluang A, NA per NS. Ingat-ingat lagi ya pertemuan sebelumnya. Nah, kalau peluang kejadian A sama dengan 0, itu artinya kejadian A adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Ada yang bisa menyebutkan contoh kejadian nggak mungkin terjadi apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Bumi. Matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat. Ya, itu peluangnya 0, tidak mungkin terjadi. Pinter sekali Bumi, anak teladan. Lanjut. Kalau peluang kejadian A sama dengan 1, maka
A adalah kejadian yang pasti terjadi. Ada yang bisa ngasih contoh? Angkat tangan. Ya, Ivan. Pak Dimas ngajar matematika. Iya, peluangnya 1. Kemudian berarti peluang kejadian itu range-nya antara 0 sampai 1. Gak mungkin kurang dari 0, gak mungkin lebih dari 1. Gitu ya. Oke. Terus kita lanjutkan. Itu yang peluang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peluang kejadian majemuk saling lepas. Jadi dari gambar ini kelihatan dia saling lepas. Jadi ini ada ruang sampel. Semua yang mungkin terjadi. Kemudian kejadian A, NA yang sebelah sini, dan kejadian B dia terpisah sendiri-sendiri. Itu yang saling lepas. Yang hari ini kita akan bahas yang saling lepas saja. Pertemuan selanjutnya kita bisa bahas yang tidak saling lepas, yang ada kaitannya. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Nah, kita berorientasi sama masalah dulu aja. Kita lihat masalahnya. Joni melakukan percobaan dengan melempar sebuah dadu dan sebuah uang koin. Jadi ada 2 ya, punya dadu sama koin. Kalau dadu itu sisinya berapa? 6. Kalau koin 2. Oke. Joni bertanya, berapa peluang munculnya? Berapa ya peluang munculnya? Yang pertanyaan pertama, angka pada mata uang dan angka genap pada dadu. Jadi di mata uang itu munculnya angka. Terus yang dadu itu munculnya angka genap. Kira-kira peluangnya berapa? Kan sudah belajar tuh yang kemarin. Kalau sebuah dadu sama uang logam, NS-nya berapa ya? NS masih ingat NS? Banyaknya kejadian yang mungkin terjadi. Semestanya ada berapa? Ada 12. Dadunya 6, uang koinnya 2, 12. 6 kali 2 kemarin ya kan, 12. Atau kalian bisa menggunakan yang bentuknya diagram pohon. Ada angka, gambar, kemudian dipecah jadi 6. Angka 1, angka 2, angka 3, yang kemarin kan seperti itu. Sudah ingat? Ya. Itu silakan dipikirkan dulu ya secara mandiri. Kemudian yang B, gambar pada mata uang dan angka dengan kelipatan 2 pada dadu. Jadi ada 2 pertanyaan, silakan dipikirkan secara mandiri. Keterangan, tuliskan ruang sampel kejadian dan kejadian yang dimaksud, kemudian tentukan peluangnya. Jadi NS-nya tentukan dulu. Pakai diagram pohon bisa. Gitu. Jadi silakan coba dipikirkan terlebih dahulu secara mandiri. Karena setelah ini kita akan bahas ini di kelompok. Ada pertanyaan? Enggak. Coba dipikirkan lebih dahulu ya. Sudah dipikir-pikir, sudah kelihatan. Oh ini seperti ini Pak, ini begini Pak. 12. Nanti di list ya. Kan yang kemarin bisa angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, gambar 1, gambar 2. Nanti totalnya kan ada 12. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan yang ada di depan. Berarti nomor 1 sama 5, 7, 12, dan seterusnya. Diperhatikan dulu kelompoknya. Saya membagi kelompoknya secara heterogen, jadi kemampuannya itu berbeda-beda. Oke, saya bagi tempat duduknya ya. Kelompok 1 di sebelah sini, 2 di belakangnya, 3 di sini, 4 di situ, di belakangnya situ, 5 di sini, di Michael, terus 6 yang ada di Renat situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di situ. Oke, baik, sekarang silakan berkelompok. Di bawah peralatan belajarnya. Oke, jadi di LKPD kalian itu ada beberapa masalah yang perlu kalian selesaikan, yang nanti akan mengonstruk pemahaman kalian tentang peluang kejadian saling tadi. Gitu ya. Jadi silakan dibahas sama kelompok kalian, coba diselesaikan pakai pengetahuan kalian sebelumnya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh tanya sama saya. Tapi intinya silakan kerjasama sama kelompoknya kalian dulu. Begitu? Oke, baik.
Baik, saya beri waktu sekitar 35 menit, silakan untuk diselesaikan. Silakan, selamat bekerja sama. Ada yang dibingungkan? Belum. Oke. Gimana kalau kamu yang bisa? Jadi nambah coba. Nggak bisa. Biar kamu yang gambar pada wartawan dan angka penyampaian. Ini biasa. Iya ini jadi kan ini masalah. Nah ini kan 5 sama 2. Tadi ada 5 sama 2. Kamu tahu nggak sih kenapa ketiga? Gimana? Sudah selesai? Semua masalah. Yang masalah, semua masalah. Di lembar belakang kayak gitu, Pak. Apa itu? Yang ayo mencoba. Kenapa? Ayo mencoba ini tuh dikerjakan Boleh? Di halaman belakangnya boleh. Udah selesai? Kesimpulannya udah? Coba lihat. Ya, sebentar. serba bebas. Amerika tuh serba bebas. Oke. Ya. Ntar ya, Jona. Tidak tahu film menjadi kepala desa. Tadi kan dikurangi 7 per 10. Ini kok 4 per 5? 1 per 5 ya harusnya. Oh iya. Iya. Harusnya 1/5. Oke. Wah. Yang ini Oke. 1 per 5 harusnya. 1/5 harusnya. Ada apa, Jona? Pak, yang ini kenapa ya? Aku bingung, Pak. Kenapa ini kan contohnya 7/10. 7/10 ini kan komplement ini kan. Dalam kalau ini 4/5. Itu 1/5 seharusnya. Oh, 1/5 ini. Oh, 1/5 Jona. iya. Oke. Makasih ya, Pak. Termasuk 700. Baik, sekarang kita waktunya presentasi. Tadi ada 4 masalah. Masalah 1, 2, 3, 4 sama kesimpulan. Jadi nanti ada 5 kelompok yang maju ke depan, terus sama 1 kelompok yang terakhir nanti akan ada saya minta tolong lagi. Jadi untuk masalah 1 nanti maju semuanya ya kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 1. Masalah 1 silakan maju ke depan. Kelompok sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 2. Ya, kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 2 maju ke depan, bahas untuk masalah 1. Ayo. Ada ditulis, butuh pakai itu. Oke, ditutup. Baik, untuk kelompok yang lainnya, perhatikan. Kelompok 2 akan presentasi. Kalau di antara kalian ada yang mau bertanya atau jawabannya berbeda, silakan disampaikan ke kelompok 2, nanti akan dijawab. Kalau nggak ada, ya aman. Oke, silakan kelompok 2. Oke, selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas masalah 1. Sebelum itu kami akan perkenalan diri dulu. Saya Jessica. Saya Ivan, saya Jonathan, saya Jason. Mari masuk ke pembahasannya. Jadi masalah 1 ini soalnya adalah yang Joni melakukan percobaan
sampel sebuah jadul dan sebuah uang koin. Nah, Joni bertanya berapa peluang munculnya. A. Angka pada mata uang dan angka genap pada jadul. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu semestanya. Semestanya didapat dari angka pada mata uang itu kan bulat ya. Bulat ini belakangnya ada yang gambar, ada yang angka. Jadi ini ada dua. Kemudian kalau jadul itu di sini ada berapa ya? 6. Itu 2, 3. Belakangnya juga ada. Jadi ada 6. Jadi semesta itu disebut NS-nya bisa diketahui dari 6 kali 2 itu 12. Kemudian angka pada mata uang dan angka genap pada jadul. Oke. Kita tulis dulu Sudah? Kelompok 2. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah peluang. Yang pertama yang bagian A, peluang munculnya angka pada mata uang sama angka genap pada jadul. B, pertanyaannya adalah munculnya peluang dari munculnya gambar pada mata uang dan angka dengan pelipatan 2 pada jadul. Yang A jawabannya berapa? 1/4. Untuk kelompok lain apakah ada yang berbeda? Tidak? Sama? Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Kalau sudah sama. Yang B? Yang B juga 1/4 jawabannya. 1/4. Untuk kelompok lain? Sama? Oke, baik. Kalau tidak ada, enggak ada masalah ya sama kelompok 2? Sama semua ya? Oke, kalau sama semua terima kasih kelompok 2. Silakan kembali turun. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yeay. Ya, untuk yang lainnya silakan perhatikan kelompok 5. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan masalah 2. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita mau perkenalan dulu. Nama saya Dita. Nama saya Tabita, saya Tabita. Saya Edwin. Saya Joshua. Oke, Adit bisa jelasin. Edwin. Baca dulu soalnya. Jadi di nomor masalah 2 ini Joni ini melakukan percobaan melempar 2 buah dadu bersamaan. Dadu pertama warnanya merah, dadu kedua warnanya biru. Joni bertanya berapa peluang angka 3 pada dadu merah dan angka genap pada dadu biru. Pertama-tama kita cari dulu yang namanya ruang sensor. Karena dadu memiliki ruang sensor 6 dan di sini ada 2 dadu, berarti ruang sampelnya 6 kali 6 yang berarti ruang sampelnya adalah 36. Terus di A ini ditanyakan angka 3 pada dadu merah yang berarti NA nya adalah yang dimana pasti keluar angka 3 terlebih dahulu. Terus diikuti dengan angka genap, dimana angka genap ada 2. Terus ini dimulai lagi dengan 3, 4, dan kembali 3 dan 6. Yang dimana NA nya ada 3. Lalu kita masukkan kepada rumus peluang A. Peluang A memiliki rumus NA per NS, di mana NA nya 3 dan NS nya adalah 36, yang kita mendapatkannya 1/12. Nanti lanjutkan siapa? Terus buat yang B itu, dia minta gambar pada mata uang dan angka dengan pelipatan 2 pada dadu. Terus jadi di uang dia masih minta gambar, jadi NN-nya sudah masuk
digambar. Terus jadinya dia minta kecepatan 2, berarti udah pasti 2 4 6 lagi. Berarti ini NA-nya ada 3. Terus NS tadi kita udah dapat 6 kali 6 berarti dia 36. Terus masukin ke rumus peluang A 3/12 sama 3/36 tadi. Jadi dapatnya 1. Oh iya benar. Ya, oke. Ya. Apa aja isinya? Itu 4 pada merah dan 16 pada putih. berarti itu kalau ada bilang ada 2 rakaat 1 berarti pada dadu berarti ada 6 berarti tinggal 2 3 4 5 6 berarti ada 5 kan. Berarti itu ada 4,2 4,3 4,4 4,5 sama 4,6 berarti dia ada 5. Terus masukin jadi 5 per 6. Sudah? Oke. Baik, perhatikan semuanya. Lihat di pekerjaan kalian masing-masing. Untuk yang A jawabannya berapa? Kelompok 5? 1/12. Ada yang beda? Ada yang punya jawaban berbeda? 1/12. Tidak ada. Oke. Yang B jawabannya tadi berapa? 5/36. Tadi jawabannya sempat berbeda, keliru. Salah lihat soal katanya. Ada yang punya jawaban berbeda? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, aman. Terima kasih kelompok 5. Silakan kembali duduk. Tutupnya di ini. Oke, selamat siang teman-teman. Kali dari kelompok 1 kami akan menjelaskan tentang nomor 3. Masalah nomor Masalah 3. Oke. Baca dulu soalnya. Jadi soalnya adalah Joni dan Jana akan melakukan percobaan menembak sasaran. Peluang tembakan Joni mengenai sasaran adalah 1/3 dan peluang tembakan Jana mengenai sasaran adalah 2/7. Jika Joni dan Jana masing-masing menembak, tentukan peluang kedua tembakan tersebut mengenai sasaran. Nah, jadi Joni ini suka sekali bikin percobaan. Boleh dia musuh. Suka coba-coba ya. Jadi saya gambar Joninya dulu ya, Pak. Iya, ini Joni. Jangannya di bawah. Si rambutnya. Ya, si rambut. Jangannya celang, artinya 2 kaki. jangannya celang. Iya. Sasarannya ini ya. Nah, Joni kan nembak ke sini. Jana nembaknya ke sini. Artinya ini kejadian saling bebas. Dia tidak mempengaruhi satu sama lain. Kecuali Joni nembaknya ke sini. Kenapa nggak bunyi langsung? Ya kan ada sasarannya masing-masing. Sasaran tidak jadi. Sudah gitu aja. Lanjut. Oke, gantian. kita misalkan peluang A itu peluang Joni menembakkan kena sasaran. Di sini soalnya peluang Joni kena sasaran peluang Joni. Terus ketika Jana peluang Jana itu 2/7. Jadi peluang Joni
A. Cuma satu nomor, Pak. Oh, cuma satu nomor. Yang ditanyakan apa? Tentukan kedua peluang kedua tembakan tersebut mengenai sasaran. Jadi Jawabannya berapa? 2/21. Untuk kelompok lain ada pertanyaan? Jawabannya sama enggak? 2/21. Dikali aja. Ya, oke, baik, silakan kembali untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Baik, kelompok berapa tadi? 6 mau menyampaikan hasil diskusinya. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan masalah 4. Dengan saya Lisa. Saya kapan? Saya Holly. Saya Ivan. Selamat menyaksikan. Baik, perhatikan. Itu kan yang ditanya keduanya. Ini sudah diketahui yang tertulis Adi itu 3/5, Faizal itu 2/5. Kita tinggal kalian. Yang kedua itu ditanyanya kalau keduanya tidak terpilih menjadi kepala desa. Nah, kalau misalnya Pak Adi itu peluang terpilihnya 3/5, berarti tidak terpilihnya itu Pak Adi 2/5. Jadi 1 dikurangin 3/5. Terus dikali sama peluangnya Pak Ito kalau tidak terpilih. Kalau tidak terpilih itu 2/5, berarti kalau tidak terpilihnya itu 1 dikurangi 2/5 dapatnya 3/5. Hasilnya juga bakal sama 6/25. Dari 3 kali 2, 5 kali 3, 6/25. Jadi kalau misalkan kita pakai peluang bahan terus dikalikan peluangnya Pak Den ini kan 35, Pak Maino kan 35, kita kalikan. Oke, 9/25. Untuk yang lainnya, yang A jawabannya 6/25, ada yang beda. Yang B 6/25 sama yang C 9/25, ada yang beda? Tidak? Oke, kalau tidak, terima kasih kelompok 6, silakan kembali dulu. Baik, sudah selesai untuk masalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan membahas sedikit. Jadi ini adalah kejadian yang saling bebas.
Yang saling bebas tadi sudah sempat disinggung sama kelompok 1. Saling bebas itu kalau tembakannya tidak berpengaruh sama tembakan yang lain. Katanya begitu katanya. Nah, dari jawaban yang sudah dibahas latihan 1, 2, 3, 4, apakah ada masalah? Enggak ya? Oke. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan. Nah, saya minta salah satu kelompok untuk ke depan. Ya. Kelompok 3 silakan maju ke depan untuk memberi kesimpulan. Coba. Oke, coba kita dengarkan kesimpulan dari kelompok 3. Teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan hasil dari apa itu dari peluang saling bebas. Pertama-tama, nama saya Stefan. Nama saya Livia, nama saya Grace, nama saya Renisa, nama saya Kali. Oke, kan peluang saling bebas tadi kan tampaknya kan cara kerjanya ini dikali-kali ya. Oke, dikali-kali ini itu dari pengertiannya adalah peluang kejadian majemuk yang saling bebas itu adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B. Begitu juga sebaliknya. Maka seperti tadi yang mereka saling tembak tepat sasaran ini. Nah, yang ini urusannya dengan target sendiri dan yang ini juga urusannya dengan sendiri. Nah, untuk biar bersamaan itu ternyata dua-duanya dor kena. Nah, itu dikali. Nah, lalu bedanya apa sih dengan peluang saling lepas? Oke, kalau dari kesimpulan itu menurut kami dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sedangkan dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua. Begitu sebaliknya. Nah, itu dari kami. Terima kasih. Yeay. Tunggu dulu. Ada masukan dari kelompok lain? Tidak, sama ya? Oke, setuju. Baik, terima kasih. Silakan kembali kelompok 3. Bentar. Oke, jadi sekarang waktunya kita untuk kuis. Jadi, silakan diakses HP-nya masing-masing. Kita akan kuis. Silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Tadi habis berkelompok ya, silakan duduk di tempat duduknya masing-masing. Kerjakan kuisnya secara mandiri. Sebentar. Akses kuisnya ya. Sudah? Sudah ya? Mulai. 1, 2, 3. Baik, kuisnya sudah selesai dan hasilnya. Oke. Baik. Oke, sekarang kita waktunya untuk refleksi pembelajaran. Jadi silakan diisi link refleksi pembelajaran dari yang tadi sudah dikirimkan Holly di grup. Silakan diisi link pembelajarannya. Untuk masukan apa, gimana pembelajaran hari ini, silakan diisi dulu. Terakhir, bagaimana menurut Bumi untuk refleksinya tentang pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini gimana? Menyenangkan atau gimana? Cukup menarik gitu. Saya Pak Dimas nih kayak gemes gitu. Kita jadi kayak wah gak ngantuk gitu Pak. Enggak bosan. Untuk pembelajaran hari ini yang pakai LKPD kemudian yang sistem pembelajaran begini gimana? Ya, nggak terlalu sulit jadi nggak terlalu bikin kita stres atau gimana, tapi kita kerjanya fun kan? pakai hati. Pakai hati ya. Oke.
Oke, sudah Bumi? Oke, baik Bumi, silakan turun. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya, hari ini kan kita udah bahas yang saling bebas. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk yang tidak saling bebas. Nanti disiapkan aja pembelajaran untuk materi selanjutnya. Kemudian terima kasih, sekarang jadi waktunya kita udah selesai, boleh dibereskan untuk alat-alatnya. Sekarang kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Oke, Nathan untuk memimpin doa lagi di depan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak, terima kasih atas pembelajaran pada hari ini sehingga semua dapat dilakukan dengan baik dan lancar. Dan semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat menjadi berkah dan menjadi manfaat untuk bagi kami semua untuk di kehidupan sehari-hari pula. Bapak, sebentar lagi kami akan kembali. Semoga Kau senantiasa melindungi kami di perjalanan agar kami sampai selamat ke tujuan kami masing-masing. Bapak, ke dalam tangan-Mu, serahkan seluruhnya seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, disiapkan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, terima kasih.